sampai di halaman 64, halaman 64 baris kedua. Ya, halaman 64 baris kedua, wal qunutu min rahmatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ada man nabihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qunutu min rahmatillah wa takabburu ala ibadillah wa huwa rabbul haqqi wa istikharun nasi wa ru'yatuhu annahu khairun min katsirin min khalqillah wal haqq wa huwa idmarul adawati idza amila bi muqtadahu wa lam yuqrihu wal hasadu wa huwa karahiyatun ni'mati lil muslimi wa istisqaruha idza lam yakrahu aw amila bi muqtadahu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang bentuk-bentuk perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hati kita, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh hati kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hati, yaitu menyekutukan Allah dan ragu terhadap Allah Ta'ala. Maka selanjutnya kita bahas dan berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Ini termasuk di antara perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hati. Ya, tak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Walaupun dikatakan di sini oleh Syekh Nawawi, walau ma'artika bil kabair, walaupun dia melakukan perbuatan dosa besar. Ya, putus asa dari rahmat Allah itu maksudnya apa? Menyangka, apalagi sampai merasa yakin kalau Allah tidak akan mengampuni dosa dia. Itu dosa, ya. Menyangka kalau Allah nggak bakalan mengampuni dosa dia, ya. Karena kata Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas dirinya sendiri masing-masing, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Ya, Allah punya sifat Ghafur, Ghaffar, ya, Tawwab. Artinya seberapa besar dosa dan seberapa banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, selama dia mau bertobat minta ampun kepada Allah Ta'ala, yakin bahwa dosanya pasti akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Bahkan dosa yang terbesar sekalipun, syirik itu kan paling besarnya dosa, menyekutukan Allah Ta'ala. Kalau orangnya mau bertobat, dia mau minta ampun kepada Allah, kira-kira diampuni dan maka pasti diampuni, dengan catatan dia mau minta ampun. Tapi kalau dia nggak mau minta ampun, ya nggak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perbuatan syirik saja itu, kalau orangnya mau minta ampun, diampuni oleh Allah Ta'ala. Apalagi dosa-dosa yang di bawahnya syirik. Makanya kita nggak boleh, ya, ngecilin orang, apalagi sampai ngecap orang. Satu dia kalau diampuni lu masuk neraka lu, udah masuk sholat lu, ya, jangan ngecilin orang. Ya, termasuk kita bilang, ya Allah, dosa udah banyak banget. Ya, kalau ditumpuk dari tanah mungkin sampai mentok
langit, misalnya saking banyaknya. Nah percuma kayaknya Allah nggak bakalan ngampuni gue. Jangan, nggak boleh, ya nggak boleh. Harus tetap optimis, bahkan harus yakin bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, yang siapa saja kalau dia mau bertobat minta ampun kepada Allah pasti akan diampuni dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam istilah tasawuf ada yang namanya khauf sama roja. Ya, khauf sama roja. Khauf ini rasa takut kepada Allah. Kalau roja ini rasa berharap kepada Allah Ta'ala. Nah ini setiap orang harus punya rasa khauf, rasa roja kepada Allah. Sikap khauf, sikap roja kepada Allah. Ya, nggak boleh kebanyakan khaufnya, nggak boleh kebanyakan rojanya, nggak boleh terlalu takut sampai dia merasa dosanya dari ampun, ini nggak boleh. Nggak boleh juga apa? Terlalu berharap, ya, yang pada akhirnya akan membuat ini orang jadi nggak mau ibadah. Jadi mesti seimbang, ya. Kalau dia condong kepada salah satu saja, ya, maka akibatnya itu nggak jadi bagus. Orang kalau terlalu takut kepada Allah Ta'ala akhirnya jadi putus asa, ya. Dia terlalu takut kepada Allah akhirnya jadi putus asa. Jangankan dia bertobat, justru dia malah tambah melakukan perbuatan maksiat, palang tanggung dan terus sampai mati begini. Ya. Dulu ada di zaman Bani Israel seseorang, ya, disebutkan ini orang dari kecil sampai mau mati itu gak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Baru giliran nggak enggak dan mau mati baru dia tobat, dia sadar, ya, baru dia sadar punya dosa kebanyakan, dia nggak pernah melakukan perbuatan baik seumur hidupnya dari kecil sampai mau mati, bukannya sampai tua, sampai mau mati. Ini nggak ada kebaikannya, isinya maksiat semua. Ya, dalam pikiran dia, kalau gua mati, ya pasti gua bakalan dimasukin ke dalam neraka, disiksa habis-habisan. Karena bagaimana caranya biar gua nggak disiksa, biar gua nggak masuk neraka? Maka dia panggil anak-anaknya, ya, dia panggil anak-anaknya, dia wasiat anak-anaknya. Nah, kalau nanti bapak mati, ya, mayat bapak jangan dikubur. Mayat bapak jangan dikubur. Ya paling pak dibakar. Ini bapaknya yang bilang, dia sendiri bukannya orang lain. Mayat bapak jangan dikubur tapi dibakar. Dibakar juga gak sekadar dibakar biasa, tapi dibakar sampai anus, sampai gosong, sampai jadi abu. Ya, dibakarnya sampai jadi abu. Gak terima dibakar, udah kulitnya daging udah habis, udah selesai lah. Masih ada tulangnya, bakar terus. Sampai dibakar, ya, bakar terus sampai jadi abu. Kalau udah jadi abu, kumpulin abunya, bagi dua. Ya, umpama abunya dapat setengah kilo gitu, ya berarti seprapat deh. Ya, di situ diapain Pak abunya? Bawa satu tempat abu itu, ya, sebagian dari abu itu, setengah dari abu itu bawa ke laut, bawa naik kapal, ya, sampai di tengah laut,
sebar abunya. Ya, itu yang setengahnya. Yang setengahnya lagi bawa kemana? Ke tengah padang pasir. Bawa ke tengah padang pasir. Terus kalau sudah sampai padang pasir dia apa? Awur-awurin, sebar biar abu bakar itu nyampur sama pasir-pasir semuanya. Kenapa begitu? Kenapa bapaknya wasiat begitu? Karena pikiran si bapak ini, kalau dia dibakar sampai habis, sampai jadi abu, ini Allah gak bakalan bisa ngumpulin lagi. Dari sebar di tengah laut, di mana abunya dikumpulin lagi? Ya kalau orang benar nggak logika? Kalau kayak kita, ya mungkin kalau orang, kalau manusia, kalau makhluk nggak bisa lagi ngumpulin, ngebangkitin lagi. Ya. Akhirnya ketika bapaknya benar-benar mati, ini anak-anaknya ngelaksanain, dibakar lumayan bapaknya sampai jadi abu, dibagi dua, setengah dibawa ke tengah laut, setengah dibawa ke tengah padang pasir. Keder ke malaikat si ngumpulin pikirannya bapak gitu tadi. Tapi ya nggak ada yang nggak bisa ya. Mau kayak gitu tetap aja orang Allah ciptain pertama kali aja bisa, apalagi tinggal ngebangkitin lagi. Ini kan yang dulu pernah ada orang kafir ya datang kepada Nabi bawa tulang onta atau tulang binatang lah pokoknya. Kata ini orang datang kepada Nabi, Muhammad, lalu bilang Tuhan lo itu bisa membangkitkan lagi orang yang udah mati, dan kita kalau habis mati dihidupin lagi. Iya. Nah, nih, gua bawa tulang onta nih. Nah, disuruh Tuhan lo hidupin onta. Begitu. Ini yang disebutkan di dalam surat Yasin apa? Qadara lana masalah wa nasiya khalqa qala may yuhyil idama wa hiya ramim. Kalau orang kafir begitu. Qala may yuhyil idama wa hiya ramim. Ya, siapa yang bisa menghidupkan lagi apa namanya tulang belulang yang telah berserakan? Nah, apa jawaban Allah Ta'ala? Qul yuhyihal ladzi ansha'ahu awwala marrah. Bilang, jawab sama orang ya, yang mampu menghidupkan lagi adalah Dia yang menciptakan itu makhluk pertama kali. Ya. Karena nyiptain amin nyusun tulang ini menurut logika kita gampangan mana? Gampangan nyiptain apa ada kegampangan nyusun tulang? Gampangan nyusun tulang. Ya, ini meja nih dibikin sama tukang. Ya, sebelum jadi ini meja itu kan tukangnya potong kayu dulu, ngukur dulu, ya, ngegambar dulu, baru dibikin video. Habis itu ini meja dibongkar, copot-copotin semua di papan-papan atasnya, sampingnya, bawahnya, semua diangkatin. Kira-kira tukang bisa nggak nyusun lagi meja kayak gini? Ya bisa, orang bikin pertama kali aja bisa lagi digaris doang. Allah pun seperti itu. Gak ada ceritanya ketika makhluk sudah berubah, ya, dari bentuk awalnya kayak tadi itu, ya, udah dibakar dari abu, dibuang ke tengah laut, dibuang lagi ke tengah padang pasir. Atau katakanlah misalnya kalau kita mau pikirin kalau ada orang mati kecebur di laut, tenggelam, jasadnya dimakan oleh ikan. Habis itu ikan yang makan jasad ikan itu ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan yang besar. Habis itu ikan yang besar ditangkap oleh orang. Terus itu ikan dimakan oleh orang, kan begitu. Itu kalau cara kita, ya, kalau menurut perkiraan manusia kira-kira bisa nggak
dikumpulin lagi, digabungin lagi. Ya, kalau menurut akal atau kemampuan manusia ya nggak bisa. Tapi kalau Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Maka ketika ini orang dibangkitkan nanti pada hari kiamat, ya dibangkitin lagi sama Allah. Seperti hal yang ketika dia hidup di dunia, nggak ada yang kurang sedikit pun. Kali ada anunya yang nggak ketemu, mau cari gitu. Jadi pas dia dibangkitin, palanya nggak ada gitu. Karena abu jurusan palanya udah diterbangin sama angin, nggak ada. Ya nanti kita keadaan kita kayak begini, tetap kita dibangkitinnya begini. Ya, tetap dibangkitinnya begini. Maka kemudian Allah tanya dia, kenapa engkau melakukan itu? Maksudnya melakukan itu pesan nama anaknya biar mayatnya dibakar terus tengahnya dibuang ke laut, tengahnya dibuang ke padang pasir. Kenapa itu? Maka ini orang harus menjawab karena takut kepadamu ya Allah. Karena takut kepadamu. Saya takut kalau saya mati, mayat saya cuma dikubur doang, nanti engkau bisa bangkitin saya. Makanya saya pesan sama anak-anak saya biar biasa saya dibakar dari abu, sebar ke laut, sebar ke padang pasir. Saya pikir engkau gak bisa membangkitkan saya kembali, tahu-tahu bisa. Ya, tapi karena rahmatnya Allah Ta'ala, besarnya ampunan Allah Ta'ala, akhirnya apa? Ini orang diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini orang diampuni oleh Allah. Allah hargai rasa takutnya dia kepada Allah Ta'ala. Tapi ini tak jangan kita pesan begitu. Nah, kita begitu. Orang diampuni itu gara-gara dia dibakar. Jangan. Maksud saya begini. Harus punya rasa takut kepada Allah Ta'ala yang membuat kita bersemangat untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, di satu sisi. Di sisi lain kita juga harus punya sikap atau sifat roja, berharap kepada Allah Ta'ala. Ya, berharap kalau kita punya dosa, kemudian kita minta ampun, kita taubat, yakin pasti dosa kita diterima. Apa namanya, dosa kita diampuni oleh Allah, taubat kita diterima. Harus begitu, harus optimis. Ya. Nah, cuma diajarin sama ulama-ulama, ya kalau buat orang, ya kita ngadepin orang, mana yang kita tonjolin? Takutnya, apa harapannya? Maksudnya kalau kita ketemu orang, ya orang enaknya kita takut-takutin atau kita gedein harapannya? Maka jawabnya disesuaikan dengan keadaan orang. Kalau orangnya masih kuat, masih
Jangan sebut-sebut dosa sama maksiatnya dia, tapi sebut-sebut apa? Ibadahnya dia. Biar dia apa? Biar dia husnuzon kepada Allah. Orang kalau mati husnuzon kepada Allah, itu kan artinya dia pengen cepat-cepat ketemu sama Allah. Ya. Kalau dia pengen cepat-cepat ketemu sama Allah, Allah juga pengen cepat ketemu sama dia. Biar apa? Biar Allah bisa kasih balasan kebaikannya. Ya. Tapi kalau orang nggak mau ketemu sama Allah, artinya dia menolak mati, ya, itu nanti Allah juga nggak mau ketemu sama dia. Ya, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Jadi gimana? Ya, gedein optimisnya. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini orang yang luar biasa, ya. Termasuk salah satu di antara sahabat besar, ya, banyak amalnya, ya, kuat ibadahnya. Di satu sisi, di sisi lain takutnya itu luar biasa kepada Allah Ta'ala. Sampai dikatakan apa? Sering ketika beliau mendengar ada orang membaca Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang berbicara tentang masalah akhirat, itu saya ke rumah pingsan, saking takutnya. Padahal amalnya luar biasa. Ya. Pas mendengar orang baca Al-Quran, jurusan akhirat, ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat, itu nggak kuat, bukan sekedar nangis, pingsan. Ya, pingsan. Saking habis pingsan, bangun, ngapain? Nangis. Sampai dibilang di pipinya ini ada 2 garis. Kelihatan 2 garis. Bekas apa? Ya. Bekas air mata yang mengalir. Seringan nangis, seringan keluar air mata sampai pipinya bergaris. Bekas aliran air mata. Ya. Nah, kemudian yang kita tahu, beliau ini ditusuk ketika mau melakukan sholat subuh. Yang ini adalah menjadi sebab kematiannya, ya, sebab kematiannya. Ya, habis ditusuk udah nggak bisa kemana-mana, di rumah, di berbaring, ya, nangis. Nangis bukan nangis kesakitan, nangis apa? Nangis karena takut kepada ya Allah, kalau kau mati gimana, amal kau masih kurang, dosa kau banyak. Jadi nangis itu bukan karena kesakitan ditusuk, bukan nangis karena nggak bisa jalan-jalan
dia optimis bahwa dirinya ini telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia optimis, dia punya dosa sudah diampuni sama Allah. Dia optimis, dia punya amal baik sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, habis itu meninggal dunia adalah keadaan muslim. Nah, kita juga begitu. Pernah nengokin orang, ada yang sakit, ya, udah muda-muda, itu gedein hatinya. Oh, ente sih gak enak deh. Dulu mudanya, dulu masih sehatnya, ente rajin ngaji, ente rajin sholat berjamaah. Padahal mungkin kita tahu ada kekurangannya. Dia suka ngintipin orang mandi misalnya gitu. Nah, ngintipin orang mandi jangan dibuka-buka gitu, jangan dibuka-buka. Sebut-sebutin nama, oh itu sih enak, ente rajin nyumbang ke mushola, ente rajin santunin anak yatim, oh enak udah, gitu. Ya kenapa? Karena nih dikit lagi injury time udah, gede gimana? Dengan apa? Tapi kalau masih muda jangan diikutin, enakan dah, oh enak dah. Dulu masih kecilnya rajin ngaji di mushola, padahal nyawa. Akhirnya ternyata nyolong terus, gak balik dari ke mushola. Ya, walaupun itu min rahmatillah, jadi berputus asa dari rahmat Allah itu gak boleh. Kemudian apa? Takabbur ala ibadillah, bersikap sombong kepada hamba-hamba Allah. Wa huwa rabbul haqqi, dan itu bertentangan dengan kenyataan, ya. Bertentangan dengan kenyataan. Alladzi huwa khilaful batil ala qaili, ya, bertentangan dengan kenyataan, ya. Dan juga apa? Wastihqarun nasi, ya, meremehkan orang, memandang orang remeh. Wa ru'yatuhu annahu khairun min katsirin min khalqillah, ya, dan dia memandang bahwa dirinya itu lebih baik dari kebanyakan orang, ya, karena dia pikir dia udah punya amalan, dia rajin ke masjid, rajin ke mushola, rajin ngaji, ya, kemana-mana pengajian datang, kemana-mana maulid datang. Terus dia udah merasa dia hebat di sisi Allah Ta'ala, dia punya pangkat di sisi Allah Ta'ala. Tahu dari mana? Ya. Tambah lagi dia ngecilin orang. Kalau dia sih di bawah gue tahu dia masih imusnya kayak apa. Dia masih imusan, gue udah ngaji kemana-mana. Ya. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Baik atau jelek seseorang di sisi Allah, yang tahu siapa? Ya Allah. Ente tahu dari mana kalau ente itu lebih baik, memang punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala, kedudukan ente lebih tinggi daripada orang di sisi Allah Ta'ala. Ente tahu dari mana? Allah pasti tahu. Kata Imam Ghazali, qala al-Ghazali yang bagi laka an ta'lama anna al-khair man huwa khairun indallah. Sepatutnya bagimu mengetahui bahwasanya orang yang baik, ya, itu adalah orang yang baik menurut Allah fid daril akhirati, di negeri akhirat. Wa dzalika ghaibun, dan itu enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Wa huwa mauqufun 'alal khatimati, dan seperti itu terhenti atas akhirnya. Boleh jadi orang dari kecilnya dia baik, menjelang akhir hayatnya dia murtad misalnya, mati suul khotimah. Ada juga orang dari kecilnya bandel banget, jahat banget, jelek banget. Menjelang akhir hayatnya
digerakkan hati kita untuk menjalankan perintah Allah. Alhamdulillah, bagus. Tapi jangan kemudian kita pikir kita ini udah jadi hamba yang hebat, orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Tahu dari mana? Ada jaminan ntar kita kalau matinya husnul khotimah. Ada jaminan begitu? Ntar kita mati kita husnul khotimah. Ada jaminan? Tidak ada. Tidak ada. Maka fa'tiqatuka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdun. Maka keyakinanmu terhadap dirimu bahwa engkau itu adalah lebih baik daripada orang lain adalah kebohongan yang sangat nyata. Ya, nah, kita tak boleh misalnya ada orang kafir kita lagi kita bilang kakak begitu. Tak boleh kan? Orang kafir yang masih hidup, kita bilang kakak, tahu dari mana? Siapa yang tahu? Habis itu Allah kasih hidayah sama dia. Dia masuk Islam, Islamnya bagus, mati husnul khotimah. Kan bisa gak begitu? Bisa. Jangan. Makanya tak boleh kita bilang orang kafir, iya, kalau dia mati dalam keadaan kafir dia rahat. Tapi kan dia belum mati, dia masih hidup, masih ada kemungkinan dapat hidayah. Kali-kali aja dia lewat di dekat musola Al-Mukhtar dengar pengajian malam Selasa, dia tobat, dia masuk Islam. Bisa begitu? Bisa kan? Tidak ada jaminan. Maka bodoh kalau kita bilang kita ini mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah. Tahu dari mana kita punya kedudukan mulia di sisi Allah? Orang yang menjadi wali itu orang yang menganggap dirinya adalah orang yang paling buruk. Gak ada wali kok dan gue wali, gue wali. Karena gue kalau mati masuk surga ya di bawah Nabi ya surga gue. Gak ada wali bilang begitu. Wali apa? Wali dari bukan wali. Bahkan kata Imam Ghazali, bal yang bagi Allah tamturu ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka wa anna al-fadla lahu ala nafsika. Bahkan ini cuma memang berat ini. Apa? Sepatutnya engkau memandang orang lain lebih baik dari diri, dan engkau memandang setiap orang ini lebih utama dari. Jadi susah. Tapi pelan-pelan intinya begini. Jangan kita mempunyai sikap sombong di dalam hati, ya, karena amal yang kita miliki, amal yang telah kita lakukan. Ya, kita sholat kita belum tentu diterima. Terus gimana kita mau membanggakan amal kita itu, sholat kita itu di sisi Allah Ta'ala? Ya, boleh. Ya, sedikit-sedikit pelan-pelan kita ubah diri kita dan selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dan kesabaran serta ketakutan untuk bisa terus menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala, dimaafkan kesalahan kita, dijadikan kita hamba-hamba yang beriman, yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. La
Saatnya